Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Mustafa dari kelas HKIE. Saya di sini akan menjelaskan tentang akad murabahah. Pengertian murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, praktek transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dasar hukum murabahah dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dasar hukum dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis dari Saleh bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga adalah ijma'. Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Rukun murabahah dibagi menjadi 3. Yang pertama, harus ada pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua, objek harus ada. Dan yang ketiga adalah ijab dan qabul perjanjian jual beli murabahah. Kemudian syarat murabahah dibagi menjadi 5. Pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Dan yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kerusakan barang sesudah pembelian. Yang kelima adalah si penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Jenis-jenis akad murabahah dibagi menjadi 2. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan. Dan yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Akad murabahah dengan pesanan adalah pada murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut,
pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya. Akad murabahah yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Berakhirnya akad murabahah disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika fasad. Mungkin ya begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.